Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada kesempatan yang mulia ini kembali kita akan melanjutkan dari pelajaran kita Fawaid Mustanbatah min Qissati Luqman, yang berisikan 50 faedah dari kisah Luqman Al-Hakim yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman di dalam kitabnya yang mulia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai dari faedah yang ke-9, di mana 9 faedah yang pertama ini diambil dari ayat yang ke-12 dari surat Luqman, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Sungguh kami telah anugerahkan kepada Luqman berupa al-hikmah, anishkurillah, agar engkau bersyukur kepada Allah. Bersyukurlah engkau kepada Allah, yaitu Luqman. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur, maka dia pada hakikatnya bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang kufur dan tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ghaniyyun hamid. Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan maha terpuji. Dari ayat yang ke-12 dari surat Luqman ini, Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah, beliau menyebutkan ada 9 faedah yang diambil dari ayat ke-12 tadi. Faedah yang pertama, secara ringkas kita sebutkan bahwasanya al-hikmah, hikmah, sikap bijak, kebijaksanaan yang dimiliki oleh seorang itu merupakan minhatun rabbaniyah, merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, karunia ilahi. Maka seorang yang ingin mendapatkan karunia ini, hendaknya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, bahwasanya dari sisi kita sebagai seorang manusia yang ingin mendapatkan faedah atau kenikmatan berupa al-hikmah ini, tentu di situ ada usaha yang dilakukan, diiringi dengan doa dan kesadaran bahwasanya
Al-hikmah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap di situ harus ada usaha yang dilakukan oleh seorang hamba, berupa dia senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadiri majelis-majelis ilmu dan lain sebagainya dari bentuk-bentuk usaha. Faedah yang ketiga, pentingnya syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala dan besarnya pengaruh dari syukur nikmat ini terhadap tetapnya keberadaan nikmat itu pada diri seseorang. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ataina Luqmanal hikmah an yashkur lillah." Maka seorang yang mendapatkan nikmat, apalagi nikmat yang begitu besar seperti al-hikmah ini, hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang keempat, bahwasanya syukur nikmat itu adalah dengan 3 cara. Yaitu dengan hatinya dia mengakui bahwasanya nikmat tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan lisannya dia yatahaddas bi nikmatillah, dia menceritakan nikmat Allah, dan begitu juga mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga dengan al-jawarihnya, yaitu dengan anggota badannya di mana dia menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kelima, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mendapatkan manfaat apa-apa dari syukurnya para hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga tidaklah memadaratkan Allah Subhanahu wa taala kufurnya orang-orang kafir. Wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur, maka hakikatnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, yaitu manfaatnya kembali kepada dirinya sendiri, tidak menjadikan manfaat itu kembali pada Allah. Begitu juga kalau dia kufur, mengingkari nikmat Allah, tidaklah akan memadaratkan Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang keenam, bahwasanya syukurnya seorang hamba kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka pengaruhnya akan kembali, pengaruh dan manfaatnya akan kembali kepada hamba itu sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Faedah yang ketujuh, al-iman bi kamali ghina Allah al-mutlaq min kulli wajhin wa iftiqaril abdi ilaihi min kulli wajh. Beriman akan kesempurnaan, kekayaan dan kecukupan Allah Subhanahu wa taala yang mutlak dari segala sisinya, dan juga bahwasanya seluruh hamba itu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha ghaniyyun hamid. Sungguhnya Allah Maha kaya dan tidak membutuhkan hamba-hambanya. Hamidun, dan maha terpuji. Faedah yang ke-8, isbatu kamali hamdihi subhanahu wa anna lahu al-mahamid kullaha ala karim nu'amaihi. Penetapan kesempurnaan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki seluruh pujian dikarenakan kemurahan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan keagungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga kita sudah menyebutkan bahwasanya nama-nama atau alhamd, pujian kepada Allah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama karena Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang agung, sifat-sifat yang sempurna, nama-nama yang husna, yang memang seharusnya lah
kita memuji Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kesempurnaan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dikarenakan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Al-faidatu tasi'ah, faedah yang ke-9, makanatul hikmah wa 'azimun nafiha liman habahu Allah tabaraka ta'ala biha. Kedudukan hikmah dan besarnya manfaat hikmah ini bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala akan karuniakan. Allah Subhanahu wa taala karuniakan hikmah ini kepadanya. Maka seorang yang mendapatkan nikmat hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah ini adalah nikmat yang sangat luar biasa dan selayaknya lah bagi seorang hamba untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah wa taala 9 faedah dari ayat yang ke-12 dari surat Luqman. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kita masuk kepada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuh ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim." Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuh, dalam keadaan dia memberikan, yaitu sedang memberikan wejangan dan nasihat kepada anaknya, ya bunayya, wahai ananda, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah, melakukan kesyirikan. Inna syirka la dzulmun 'adzim, sungguhnya kesyirikan tersebut adalah kezaliman yang sangat-sangat besar, bahkan kezaliman yang paling besar. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Dari ayat yang ke-13 ini, maka al-muallif rahimahullahu taala beliau menyebutkan beberapa faedah. Qala al-faidatu al-ashirah, faedah yang ke-10. Ahammiyatu uslubil wa'ad fit tarbiyah wat ta'lim. Qala Allah Ta'ala, wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuh. Pentingnya uslub atau cara atau ahamiyatu uslubul wa'ad. Pentingnya menggunakan cara nasihat, metode nasihat dan wejangan di dalam pendidikan dan pengajaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuh. Ketika Luqman, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, berkata dalam rangka untuk apa? Ya'idhuh, untuk memberikan wejangan dan nasihat. Ya, memberikan wejangan dan nasihat kepada anaknya. Nah, nasihat dan wejangan ini adalah metode yang harusnya digunakan oleh seorang pendidik dan pengajar. Termasuk di sini adalah seorang atau digunakan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Wa uslubul wa'adhi lahu atharun balighun fi tarbiyatin nas wa ta'limin nasyi'. Dan metode nasihat dan wejangan ini memiliki pengaruh yang sangat besar dan sangat dalam di dalam mendidik dan mengajarkan manusia. Ya, begitu juga anak-anak yang sedang tumbuh. Wal wa'adhu kama qala al ulama, ya, dan al wa'ad, ya, nasihat, wejangan sebagaimana yang disebutkan oleh ulama,
an yakuna al-ilmu alladhi yuwajjahu an-nasu ilaihi wa yurshaduna ila fi'lihi makrunan bit-targhibi wat-tarhibi. Fayadhkurul amra bil khairi ma'al muraghibat wa yadhkurun nahya 'anil syarri ma'al murahibat. Dan yang dimaksudkan dengan al-wa'ad, dengan wejangan dan nasihat, yaitu ilmu sebagaimana yang disampaikan oleh sebagian ulama, yaitu ilmu yang disampaikan kepada manusia dan mereka dibimbing dengan ilmu tersebut, ya, mereka dibimbing untuk melakukannya. Makrunan itu diiringi dengan at-targhib wat-tarhib. Ya. Apa itu targhib wat-tarhib? Fayadhkurul amra bil khair ma'al al-muraghibat. Dia menyebutkan perkara-perkara bil khair. Fayadhkurul amra bil khair. Dia menyebutkan perintah untuk melakukan kebaikan ma'al muraghibat. Diiringi dengan al-muraghibat, motivasi. Motivasi ini ya adalah balasan apa yang diterima oleh seorang hamba ketika dia melakukan perintah tersebut, ya, berupa pahala, keutamaannya. Misalnya yang baru kita lakukan, misalnya dari puasa 10 Muharram misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ahtasibu an yukaffira as-sanata qablaha. Ya, aku berharap pada Allah bahwasanya puasa Muharram ini menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya. Ya, ini adalah targhib, memotivasi seorang untuk melakukan apa yang menjadi perintah. Karena di situ ada balasan yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yadhkurun nahya, demikian juga larangan. Wa yadhkurun nahya 'anil syarri ma'al murahibat. Dia menyebutkan an-nahya, larangan dari kejelekan. Ya. Sebagaimana dalam ayat ini, inna syirka la dzulmun azim. Ya. La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun azim. Sungguh jangan engkau melakukan kesyirikan kepada Allah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Dia sebutkan, seorang menyebutkan larangan, ya, dari sesuatu kejelekan, dan dia sebutkan ma'al murahibat, hal-hal yang menjadikan dia takut, ya, berupa ancaman, ya, berupa alasan, misalnya kenapa itu dilarang, kenapa syirik dilarang, karena syirik itu adalah kezaliman yang paling besar, kejahatan yang paling besar, maka jangan lakukan. Fal wa'dhu huwa amrun bil khairi wa nahyun 'anil syarri ma'at targhibi wat tarhib. Maka yang dinamakan al-wa'dhu, ya, nasihat dan wejangan adalah amrun, perintah melakukan kebaikan, larangan dari melakukan kejelekan, diiringi dengan at-targhib, pemberian motivasi, wat tarhib. Ya, seorang itu dimunculkan rasa takutnya untuk melakukan perbuatan yang buruk. Wa targhibu yakunu bi dzikri al-fawaidi was-simari wal-athari allati yanaluha al-'abdu idza fa'ala hadzal amra alladhi rughiba fihi. Ini disebutkan at-targhib. Ya, targhib itu yaitu dengan menyebutkan faedah-faedah dan hasil-hasil, pengaruh-pengaruh yang didapatkan seorang hamba kalau dia melakukan perintah ini. Apa dia? Apa faedahnya? Apa buahnya? Apa hasilnya yang dia dapatkan? Ya, apa janji Allah Subhanahu wa taala? Ya, yang disebutkan di situ. Alladzi rughiba fi, yang dia ditarghib, ya, dia didorong untuk melakukannya,
Ya, diberikan motivasi untuk melakukannya. Apa yang menjadi motivasi dia? Ya, dan ini sama sekali tidak bertentangan dengan al-ikhlas. Bahkan ini bagian dari ikhlas yang harus kita pahami. Ya, kebanyakan atau sebagian orang yang tidak mengerti, ya, seolah-olah kenapa kok orang beribadah kok mengharapkan pahala atau takut dengan dosa. Bukankah kalau kita beribadah itu ya beribadah saja. Ya karena itu perintah Allah. Nah, ini pemahaman sempit tentang perkara ini. Ya karena ibadah ikhlas itu kita beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Lillahi taala. Apa artinya lillahi taala? Ya karena Allah. Ya, kalaupun mengharapkan pahala, kalau kita mengharapkan pahala dari Allah. Takutnya kita kepada Allah. Takutnya kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menjadi masalah kalau kita mengharapkan ya dari manusia ketika beribadah. Atau kita takut kepada manusia karena itu kita meninggalkan ibadah misalnya. Nasallallahu alaihi. Ini yang tidak boleh. Tapi selama itu karena Allah, kita mengharapkan pahala dari Allah, kita takutnya kepada Allah, maka itu adalah bagian dari keikhlasan. Wa tarhibu yakunu bi dzikril akhtar wal adrar allati tahsulu liman waqa'a fi ma nuhiya an. Dan tarhib, ya, yang dimaksudkan dengan tarhib bagaimana tarhib itu, yaitu dengan menyebutkan apa yang menjadi bahaya dan madaratnya yang terjadi, ya, yang didapatkan oleh seorang yang terjatuh kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia diancam dengan neraka, dia diancam misalnya dengan azab-azab tertentu di neraka, diancam dengan laknat Allah Subhanahu wa taala, diancam dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ya tarhib. Wa hakadha fa'ala Luqmanu al-Hakim haitsu dhammana wasayahu targhiban nafi'an yushajji'ul mad'uwa 'ala al-qiyami bima du'iya ilaihi 'ala ahsani wajhin wa akmali halin wa tarhiban zajiran yahjazul mad'uwa an muqarafati dzambi wa irtikabil khati'ah. Dan demikianlah yang dilakukan oleh Luqman al-Hakim, di mana beliau memasukkan di dalam wasiat-wasiat beliau ini targhib yang bermanfaat, yang memberikan motivasi dan semangat bagi orang yang diseru, dalam hal ini adalah anaknya, untuk melakukan apa yang dia melakukan dan melaksanakan apa yang menjadi seruannya, ya, bertauhid dan lainnya ala ahsani wajhin, dengan sebaik-baik bentuk dan keadaan yang paling sempurna. Wa tarhiban, begitu juga tarhiban, dia masukkan oleh Luqman al-Hakim tarhib, ya, untuk menjadikan orang yang diseru ini takut. Zajiran, larangan-larangan yahjaz yang akan menghalangi, ya, yang diseru yaitu anaknya di sini an muqarafati dzambi wartikabil khati'ah, untuk tidak melakukan dosa dan kesalahan, karena dia khawatir terjatuh dan mendapatkan apa yang menjadi ancaman ketika dia melakukan, ya, perkara yang dilarang tersebut. Ini yang namanya al-wa'ad. Ini yang namanya nasihat dan wejangan. Seorang itu menyebutkan perintah diiringi dengan apa yang hal-hal yang memotivasi orang untuk melakukan perintah tersebut. Demikian juga seorang itu melarang dari sesuatu diiringi dengan apa akibat atau kejelekan yang dia dapatkan ketika seorang itu terjatuh pada hal-hal yang dilarang tersebut. Allah Ta'ala alam. Kita cukupkan sampai di sini.
sampai pada faedah yang ke-10, yaitu pentingnya metode nasihat dan wejangan ini di dalam mendidik dan mengajar anak-anak kita ataupun murid-murid kita. Naktafi lahuna, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.